Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Eka Murni. Saat ini saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Magister Inovasi pada Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengupas sedikit tentang usaha atau UMKM yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Mengingat bahwa pada mata kuliah yang sedang saya ikuti, yaitu manajemen pemasaran dan rantai pasok yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rahayu SPD ME, maka saya ingin memberikan sedikit informasi tentang UMKM yang bergerak di sektor barang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa barang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya itu banyak terdapat di sekitar lingkungan kita. Contohnya, salah satunya adalah di depan rumah saya ini ada sebuah toko yang bergerak di sektor UMKM dengan menjual berbagai barang produk tekstil atau baju, parfum, tas, dan kemudian pengharum pakaian dan masih banyak lagi yang lain yang biasa digunakan oleh masyarakat atau ibu rumah tangga pada umumnya. Di depan rumah saya ada sebuah toko yang bergerak di bidang UMKM yang didirikan oleh sepasang suami istri yang sama-sama berwirausaha, dan wirausaha mereka ini sudah berjalan sejak tahun 2018 dengan nama toko DJ Parfum, di mana menjual beberapa barang dan menjadi distributor dari berbagai produk fashion, dan juga ada beberapa barang rumah tangga lainnya atau home use lainnya, di mana produk yang dijual itu adalah baju batik, baik itu pria dan wanita, yang meliputi atasan, blus, kaos ataupun gamis dan lain sebagainya. Kemudian ada parfum. Parfum itu berbagai macam varian aromanya. Kemudian ada tas, dompet, sandal dari kulit, dan juga ada pengharum pakaian yang biasa digunakan oleh usaha laundry. Begitu pula dengan parfum dan pengharum laundry dari supplier atau agen parfum. Mereka juga mengambil dari Kota Malang yang dengan menggunakan jasa pengiriman. Pada kesempatan kali ini saya juga telah melakukan beberapa wawancara dengan pemilik toko. Jadi target pasar mereka itu adalah masyarakat pada umumnya, dan yang sering berbelanja atau yang menjadi pelanggan mereka adalah pelaku usaha laundry, kemudian pelajar dan mahasiswa, kemudian pegawai negeri maupun pegawai swasta. Nah, untuk pemasaran pemasaran produk mereka, di sini mereka memiliki toko. Ada toko fisik yang didirikan di depan rumah. Kemudian melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Jadi perdagangan mereka ini sudah banyak dikenal secara meluas
di daerah sekitar Taliwang, bahkan se-Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, setelah saya cermati, ada beberapa strategi pemasaran yang digunakan oleh mereka, yaitu yang pertama adalah produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga tempat, dan yang keempat adalah promosi atau promotion. Jadi kalau dalam mata kuliah manajemen pemasaran dan rantai pasok ini dikenal strategi pemasaran dengan strategi pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Nah, strategi pemasaran yang digunakan cukup beragam, yaitu dengan menyediakan beberapa model produk baju, berbagai model baju batik yang mengikuti tren pasar, kemudian parfum dan pengharum laundry mempunyai berbagai macam varian maupun kemasan, sehingga menjadi daya tarik, memiliki nilai jual yang cukup menarik bagi konsumen. Dan yang ketiga, menjaga kualitas produk agar tetap bisa dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan, sehingga ada kepercayaan dari konsumen ini untuk tetap membeli atau terus-menerus mengkonsumsi produk yang dijual oleh mereka. Nah, di sini peranan supply chain management atau alur rantai pasok berjalan. Jadi mereka berkomunikasi atau dengan produsen atau agen barang itu dari luar Pulau Sumbawa, lebih tepatnya di Pulau Jawa, yaitu bisa dari daerah Malang, Jogja, Pekalongan, Solo kalau untuk pakaian atau baju batik. Jadi mereka langsung membeli dari produsen atau pengrajin batiknya, sehingga mereka dapat menjadi agen atau distributornya di kota Taliwang ini. Dan kemudian barang itu akan dikirim oleh dari daerah pemasok, ya. Mereka menggunakan jasa pengiriman, bisa melalui bis atau jasa pengiriman yang lainnya, sehingga sampai dengan aman tepat waktu di tempat usaha mereka dan bisa dikonsumsi oleh pelanggan atau konsumen yang ada di sekitar lingkungan rumah mereka. Nah, jadi sesederhana itu alur rantai pasok atau supply chain management usaha perdagangan mereka, gitu. Iya. Kelebihan dari usaha mereka ini, produk itu mudah diperoleh dari berbagai pemasok, dari berbagai produsen, karena ada ketersediaan stok yang terjamin karena bukan produk yang basi. Jadi ini adalah barang yang cukup awet, dan barang ini pun juga bisa diretur atau dikembalikan apabila tidak sesuai dengan pesanan. Ya, boleh dikembalikan ke distributor gitu, dan akan diganti dengan produk yang lainnya. Di samping ada kelebihan, ada juga kelemahannya, yaitu mereka tergantung pada pemasok tertentu. Misalnya baju batik. Baju batik itu mereka akan lebih murah membelinya pada produsen batik
praktik, tapi tidak semua daerah memiliki, hanya daerah tertentu aja untuk menjaga kualitas barang. Kemudian ada resiko pengiriman barang apabila tidak sesuai atau tidak tepat waktu, maka akan menghambat proses jual beli yang dilakukan oleh mereka. Kemudian adanya fluktuasi harga barang ya dengan biaya transportasi. Nah, ini tentunya harus diperhatikan juga untuk modal. Oleh karena itu harus ada planning atau perencanaan yang sangat tepat gitu, supaya tidak terjadi kerugian dalam usaha mereka gitu ya. Nah, sebagaimana wawancara yang kami lakukan, ada beberapa juga permasalahan atau kendala yang mereka hadapi, yaitu misalnya seperti kurangnya promosi atau stok barang yang tidak sesuai dengan permintaan pasar, keterbatasan modal, kemudian ketergantungan pada pemasok tertentu. Dengan adanya berbagai permasalahan ini, ada beberapa solusi yang mereka lakukan. Nah, ada beberapa yaitu untuk bidang operasional, ya tentunya harus menambah variasi barang. Kemudian pencatatan penjualannya dilakukan secara baik. Kemudian untuk pelayanan ya, untuk pelayanan mereka memberikan barang dengan kualitas yang cukup bagus. Kemudian adanya program promosi yang dilakukan, dan dari segi pemasaran itu mereka menjalin komunikasi dengan saudara, tetangga, atau orang terdekat untuk menawarkan produknya. Kemudian adanya diskon barang, buy one get one free untuk produk parfum, dan membuat konten promosi yang cukup menarik, dan juga melakukan promosi lewat media sosial sebagai pemasaran di bidang secara digital. Jadi kesimpulannya bahwa usaha UMKM mereka di sektor perdagangan ini memiliki prospek yang cukup baik karena produk ini memiliki pasar yang cukup luas dan merupakan barang yang dibutuhkan ya, oleh berbagai kalangan masyarakat. Tentunya keberhasilan usaha ini akan sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran, kemudian pengelolaan rantai pasok atau supply chain management, dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan konsumen atau pelanggan tentunya harus dipahami oleh pelaku usaha atau pelaku UMKM. Nah, sehingga usaha mereka ini dapat berjalan dengan baik, kontinu, dan optimal. Nah, demikian sekilas tentang usaha UMKM atau penjualan pada sektor barang yang ada di lingkungan rumah saya. Semoga bermanfaat dan dapat berbagi informasi serta menjadi ajang promosi bagi pemirsa sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.